Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Batu Mengaji via YouTube. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program belajar bersama dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan kita bacakan syarahnya dari Syarhu Thalathatul Usul dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di perkataan al-muallif ketika beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita terhenti di poin al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu di perkataan beliau bil adillati. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, perkara yang harus diketahui oleh kita semuanya adalah ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu ilmu? Yang harus kita ketahui yaitu ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah dengan tanda-tandanya, dengan tanda-tanda kauniyahnya dan tanda-tanda syar'iyahnya. Dan juga kita harus mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus menjadikan beliau sebagai hakim yang memutuskan perkara agama ini. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mencontoh beliau, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan, mematuhi apa saja yang beliau perintahkan, dan menjauhi apa saja yang beliau larang. Kita harus ridho dengan keputusan dari Allah dan Rasulnya. Dan juga kita harus mengenal agama Islam. Islam yang kita pegang, Islam yang kita jadikan agama, Islam yang kita jadikan pedoman, harus kita mengetahuinya sebenar-benarnya. Islam itu adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah al-istislamu lillah, tunduk, patuh, totalitas lillahi ta'ala. Anda dikatakan muslim kalau Anda tunduk, patuh, taat secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bitauhid, dengan mentauhidkannya. Dengan kita beribadah kepadanya semata. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Bitauhid walin qiyadu lahu bitta'ah, dan juga tunduk dengan taat kepada Allah. Betapa banyak saudara kita kaum muslimin mungkin muslim tapi dia belum sepenuhnya tunduk kepada Allah, belum sepenuhnya mentauhidkan Allah. Maka ini kesempatan bagi kita, mari kita pelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Kita tunduk kepada syariat Allah, kita tunduk dengan mentauhidkan Allah dan taat kepadanya, dan kita berlepas diri dari segala macam yang mengurangi, bahkan bisa membatalkan tauhid kita, yaitu kita menghindarkan diri dari kesyirikan dan pelaku. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di poin yang akan kita sebutkan di sini adalah perkataan muallif rahimahullahu taala bil adillati. Ketika kita berbicara tentang Allah,
berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW dan berbicara tentang Islam harus bil adillati, harus dengan dalil-dalil. Anda ingin berbicara tentang Allah, Anda ingin berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, Anda ingin berbicara tentang Islam, mana dalilnya? Mana dalilnya? Harus dengan dalil-dalil, bukan dengan akal kita semata, bukan dengan perasaan kita semata, tapi harus dengan dalil-dalil. Maka di sini bil adillati, qawluhu bil adillati, bil adillah, al adillah itu adalah jam'u dalilin, wa huwa ma yurshidu ilal matlub. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al adillah itu adalah jamak dari dalil. Dalilun, dalilani, adillatun. Apa itu dalil? Dalil adalah ma yurshidu ilal matlub, yang bisa menunjuki kita kepada apa yang kita inginkan, pegangan kita. Dalil yang menunjuki, yang memberikan petunjuk kepada kita terhadap apa yang kita inginkan, sehingga kita semakin mantap dan jelas pegangan kita. Harus pakai dalil. Wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyatun wa aqliyatun. Dan ketika kita berbicara tentang Allah, mengenal nabinya dan mengenal Islam, harus pakai dalil-dalil. Dan dalil-dalil ini ada dalil sam'iyah dan ada dalil aqliyah. Kita dahulukan dulu berbicara tentang dalil sam'iyah, baru aqliyah. Sam'iyahnya dulu. Apa itu sam'iyah? Fasam'iyatu ma thabata bil wahyi wa huwal kitab wa sunnah. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang nabinya, berbicara tentang Islam, harus pakai dalil sam'i. Apa itu? Ma thabata bil wahyu, yang telah valid dengan wahyu, yang jelas, yang datang dengan wahyu, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah wa sunnah. Anda berbicara tentang Allah, tentang nabinya, tentang Islam, mana dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Ini yang harus kita pelajari. Bukan kita berbicara dengan mengikuti hawa nafsu kita, dengan akal kita, atau hanya nurut guru kita, ustadz kita, kiai kita, atau yang lainnya. Tapi harus dalilnya mana? Bid dalil, bil adillati, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Kemudian ada lagi, untuk mengetahui hal itu semuanya, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatul islami bil adillati. Al-adillah bisa berupa al-aqliyah, nomor 2 setelah sam'iyah. Al-aqliyah ma thabata bin nadhari wa ta'ammuli. Adapun aqliyah ini adalah yang telah jelas, yang tetap, yang valid dengan nazar, dengan penelitian, wa ta'ammul, dengan perenungan. Ini adalah posisi yang kedua, yaitu setelah kita mengetahui dalil wahyu Al-Quran wa Sunnah, kemudian ditunjang dengan dalil aqliyah, kita renungkan, kita teliti, kita tadabburi, maka di situ akan kita mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dengan sebenar-benarnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, waqad aktsarallahu azza wa jalla min dzikri hadzal naw'i fi kitabih, fa kam min ayatin qala Allahu fiha wa min ayatihi kadza wa kadza wa hakadza yakunu siyaqul adillatil aqliyatid dalati 'ala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan dalil aqli dalam kitabnya Al-Qur'an. Betapa banyak Al-Qur'an yang di situ ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah begini dan begini, dan bentuk dalilnya yaitu dalil aqliyah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Seperti dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda Allah, di situ nanti diakhirkan atau di akhir ayat, afala, ya, atau liqaumin ya'lamun, atau di surat yang lainnya kadang kita dapati afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, liqaumin yasma'un, yaitu ayat-ayat yang mirip dengan itu. Maka di sini kita diajak untuk berpikir setelah kita mengetahui dalilnya, ya, setelah kita mengetahui
bahwasanya untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya dan mengenal Islam memakai dalil-dalil sam'iyah, kita tunjang dengan dalil-dalil akliyah. Ya, dengan dalil-dalil akliyah. Maka di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan salah satu contoh, yaitu dalam surat Ar-Rum misalnya, dimulai dari ayat 20 dan seterusnya ke bawah, kita akan dapati Allah menutup ayat-ayat tersebut dengan liqaumin yatafakkarun. Liqaumin yatafakkarun. Au dzalika liayatin lil alamin. Au dzalika liayatin au dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dzalika laayatin lil alamin. Dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Liqaumin ya'qilun. Liqaumin yasma'un. Ayatin lil alamin. Liqaumin yatafakkarun. Di situ mengajak semuanya kita untuk merenung, mendengar, melihat, mentadabbur tanda-tanda kebesaran Allah. Selain kita melihat dengan dalil-dalil syar'iyah, juga dengan dalil-dalil akliyah, dengan kauniyah, dengan kebesaran Allah. Dengan begitu kita akan mengenal Allah dengan haqiqatul ma'rifah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, yaitu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyati. Adapun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil sam'iyah, maka di sini akan dijelaskan lagi. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Islam dengan dalil sam'iyah, juga dengan dalil akliyah. Mengenal Nabi dengan dalil sam'iyah, apa dalilnya dari Al-Quran? Mana yang menunjukkan bahwasanya Nabi diutus, bahwasanya ada Nabi, ada Rasul yang diutus? Yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Fath. Di surat Al-Fath, itu qala Allah Ta'ala Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Itu qala Allah Ta'ala di surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu di surat Al-Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Ini dalil sam'iyahnya, dalil sam'inya, dalil wahyunya, bahwasanya Muhammad, seseorang yang bernama Muhammad bin Abdillah dari suku Quraisy, adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya amat sangat keras sikapnya kepada orang-orang kufar dan amat sangat kasih sayang terhadap sesama mereka. Wa qawluhu, ada pula ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, di surat Ali Imran ayat 144. Kan kita ingin mengenal Nabi dengan dalil sam'i, dengan dalil wahyu. Mana ayatnya? Ini di surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad kecuali rasul. Ayat ini menggunakan lafadz hasr, pembatasan, karena di situ ada nafyun dan istitsna illa, yang maknanya adalah wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad kecuali rasul. Sesungguhnya Muhammad adalah rasul. Tidaklah Muhammad itu adalah rasul kecuali rasul. Berarti di situ ada pembatasan. Rasul yang diutus di akhir zaman hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum beliau para rasul-rasul yang lain. Beliau hanya sebagai penutup dari para rasul. Ayat ini menunjukkan adanya rasul, dalil sam'i. Kita baca, ada Allah mengutus seorang rasulnya bernama Muhammad di akhir zaman. Adapun dengan dalil-dalil akli, disebutkan di sini wabil adillatil aqliyah bin nadhari wa ta'ammuli fi ma ata bihi minal ayatil bayyinat
allati a'dhamuha kitabullah azza wa jalla al-mustamilu 'ala al-akhbari as-sadiqah an-nafi'ah wal ahkamil muslihah wal ahkamil maslahatil 'adilah. Adapun dengan dalil-dalil akli, bagaimana kita mengenal Nabi? Yaitu dengan dalil-dalil akal. Kita renungi, kita lihat jejak-jejak beliau, dengan kita teliti apa yang beliau bawa ketika beliau menjadi seorang rasul, diutus menjadi nabi dan rasul. Tanda-tanda yang paling jelas yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul adalah, yang paling besar adalah adanya kitabullah, adanya Al-Quran, kitabullah azza wa jalla. Rasulullah membawa begitu banyak tanda-tanda yang jelas menunjukkan beliau adalah seorang rasul, dan yang paling besar tanda kenabian beliau adalah Al-Quran itu sendiri. Rasulullah datang dengan Al-Quran. Rasulullah adalah seorang yang ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak bisa menulis. Tapi Rasulullah SAW datang dengan membawa Al-Quran yang diwahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Padahal beliau tidak mampu atau beliau tidak mampu membaca dan menulis, tapi beliau mampu, yaitu datang dengan membawa Al-Quran, tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini harus kita pelajari Al-Quran, yang di situ mencakup kabar-kabar yang benar. Seluruh yang dikabarkan dalam Al-Quran pasti benar, bermanfaat. Di situ ada hukum-hukum yang membawa maslahat dan membawa keadilan. Dan juga tanda-tanda beliau, yaitu sallallahu alaihi wasallam, berupa dalil-dalil akli adalah wa ma jara ala yadayhi min khawariqil adat, berupa mukjizat-mukjizat beliau yang bisa kita lihat jejak-jejaknya, yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi allati la tasduru illa an wahyin wallati sadaqaha ma waqa'a minha. Selain kalau kita melihat dengan akal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama beliau Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy, beliau adalah benar-benar nabi. Selain kita melihat tanda-tandanya, yaitu berupa Al-Quran, berupa mukjizat-mukjizat beliau, dan juga kita merenungi ternyata kabar-kabar yang beliau sampaikan berupa perkara-perkara gaib, yang semua itu yang dikabarkan oleh beliau tidaklah keluar kecuali dengan wahyu. Ternyata yaitu benar-benar terjadi. Apa yang beliau kabarkan berupa kabar-kabar gaib itu benar-benar terjadi. Maka ini bisa kita renungi, kabar dari beliau ternyata terjadi, padahal itu perkara gaib. Berarti itu tidaklah beliau mengatakan kecuali dengan wahyu. Maka di sini ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itulah cara kita belajar mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ini harus pakai dalil. Harus dengan dalil sam'i dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalil akli dengan merenung, mentadabburi. Maka di sini mari kita terus belajar, kita pelajari bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita mengenal Allah dengan dalil-dalil, bagaimana kita mengenal Nabi dengan dalil-dalil, dan bagaimana kita mempelajari Islam, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, aturan-aturannya, syariat-syariatnya dengan dalil-dalil dan dalil. Wad dalil ma qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafi hadhil ummah. Dan dalil yang benar adalah dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga sesuai dengan pemahaman salaf hadhil ummah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita bahas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberikan petunjuk, untuk istiqomah di atas jalan yang lurus, istiqomah di atas dalil. Kita pegang kuat-kuat dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.